A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan wa qarrab yanzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin, sadaqallahul azim. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah disampaikan Ayah Man. Sebelumnya saya pengen bertanya kepada ayah bunda semuanya, setuju ndak kalau kebenaran kita nih harus dirasakan anak cucu keturunan kita? Setuju ndak? Setuju ndak kalau kebenaran ini ndak boleh mati di kita? Setuju ndak kalau kebenaran ini terus harus ada gitu, walaupun perintisnya, walaupun yang mengawalinya itu sudah tiada? Nah, maka tadi disampaikan Ayah Man, kabar buruknya, kebenaran itu minoritas. Kebenaran itu minoritas. Kebenaran itu tidak banyak, selalu minoritas. Selalu keburukan yang mendominan, selalu kemaksiatan yang lebih banyak. Artinya apa? Kalau kita sudah sadar polanya seperti itu, maka dengan minoritas ini jangan sampai kita yang minoritas ini mudah juga terprovokasi untuk tidak kompak di dalam minoritas kita dalam keberjamaah tadi. Udahlah minoritas tapi sombong. Udahlah minoritas tapi pecah belah. Udahlah minoritas tapi saling hasad, saling dengki. Nah, inilah namanya apa tadi? Jahil. Jahil murokab kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Melayunya odoala, itulah. Apa? Odoala. Udahlah sedikit, udahlah ndak ramai, berkelahi. Udahlah minoritas, persangka buruk, pecah belah. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya apa rumusnya biar kita nih tetap on the track, biar kita selalu berpersangka baik? Allah berfirman di dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Allah bilang dalam surah Al-An'am ayat ke-116, kalau engkau mengikuti kebanyakan apa yang orang bilang di muka bumi ini, apa kata orang, apa kata dia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Bu. Oh bu. Benar saja kita melakukan kesalahan. Ada ndak orang tak suka? Oh, banyak ya. Benar saja ada aja orang tak suka. Apakah lagi kita salah? Maka saya selalu sampaikan ke teman-teman yang sedang berjuang di wilayah. Karena saya diamanahkan Ayahman wilayah Kalimantan Barat. Saya sampaikan ke teman-teman, benar saja ada orang yang tidak suka. Apakah lagi kita lagi ikhtiar untuk dakwah, tapi petantang petenteng, pengen dipuji, sombong, nyampaikan kebenarannya tidak pakai cara yang baik. Apakah lagi model kayak gitu Bang? Kau benar saja di mata orang salah. Ada enggak? Ada banyak gitu. Apakah lagi kita salah caranya? Maka tadi jangan sampai kejahilan kita itu menodai perjuangan dakwah kita, menodai keindahan Islam itu gitu. Jangan sampai ketidaktahuan kita. Lebih tepatnya sih bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Itu penyakit jahil. Ada jahil, ada safi. Apa bedanya? Dalam Quran sama-sama bodoh, bener kan? Tapi tentu ada perbedaan di dalam Al-Quran. Beda kalimat itu pasti kata. Maka beberapa ulama pendapat jahil tuh lebih ketidaktahuan atau tidak punya ilmu, faktornya internal, memang tak tahu gitu. Tapi kalau safi itu faktornya bisa saja disebabkan oleh eksternal, oleh lingkungan, oleh misalnya omongan orang. Dia sudah ada nih dapat ilmunya, tapi kadang-kadang di perjalanan orang ngomong gini, mulai dia, iya kata dia kan, bertanya-tanya lagi dia. Jadi seharusnya sami'na wa ata'na berubah jadi sami'na wa tatafakkarna katanya. Aku dengar, pikir-pikir lo. Iya, apa aku ngurus masjid ya? Kan tak ada masa depannya. Iya, ngapa aku ngepel ngurus-ngurus masjid? Orang di sana ada ngurus-ngurus teknologi canggih dah kata. Itu mulut manusia gitu. Nah, maka kalau kita memakan mentah-mentah semua omongan-omongan orang, kebanyakan yang di muka bumi, wajar kita jadi tadi apa? Odo ale. Wajar kita udah lurus, bengkok lagi. Maka prinsipnya apa Ustaz? Prinsipnya apa Bang? Prinsipnya kalau mau jalan yang lurus, jalan terus, maka ubah standar kehidupan kita dalam mempraktekkan sesuatu. Standar hidup kita tuh jangan apa kata orang, tapi apa kata Allah, gitu loh. Standar kita tuh bukan apa kata TikTok, betul lah? Kan ada orang hidup standar TikTok, standar Reels, standar medsos. Tuh kan, Pak, bener kan kata TikTok kan? Papa nggak mau buat status aku, Papa punya cewek lain ya, yang Papa sembunyiin. Lihatlah tuh. Kok bisa Umi ngomong kayak gini? Kok bisa adek ngomong kayak gini? Tadi Umi ada lewat TikTok katanya. Ada postingan yang bilang kalau suami itu nggak mau upload foto katanya kan. Itu tak sayang kata. Lihatlah standar itu. Apa standarnya? TikTok. Padahal mohon maaf Bu, yang buat status tuh belum tentu enggak dia tuh orang yang paham tentang pernikahan. Bisa saja dia belum nikah, dia pengen hanya untuk cari sensasi saja. Kita yang baca nih, iya, jangan-jangan iya nih laki aku nih kata dia kan.
Udah komitmen nih, pengen jadi ibu rumah tangga. Udah komitmen, pengen menjadi madrasatul ula yang terbaik buat anak-anaknya. Udah komitmen nih ibu nih. Tiba-tiba lewat postingan, lewat media sosial. Cewek itu harus punya izzah. Cewek itu harus punya pendapatan, harus kemandirian. Kalau nggak gitu, kata, kalau akan diinjak-injak sama suami, kata, udah. Iya, kata dia kan. Lihatlah, bisa berubah. Nah, maka ndak ada habis-habisnya. Safi tadi itu kan. Safi ini bisa juga berarti nakis akal. Akalnya tuh kurang. Jadi ya tadi ndak ada pendirian. Lingkungan berubah sedikit, belok sedikit, belok gak dia? Ikut arus kata orang Melayu tuh, apa? Ikut arus. Nah, maka ya bunda, abang kakak yang dirahmati Allah. Di sini kita belajar. Kalau kita benar-benar tadi pengen mengekstafetkan kebenaran. Kalau kita benar-benar tadi pengen kebenaran ini bisa dirasakan anak cucu keturunan kita. Maka yang harus kita lakukan, ubah standar kita dalam menjalankan kehidupan. Jangan menggunakan apa kata mereka, tapi gunakanlah apa kata Allah dan Rasul. Maka ketika dia menggunakan apa kata Allah, kalau ada diajak kayak model tadi itu kan, guru gaji kampung, baru masjid, pemandi jenazah, punya kubur, cepat dia pasti. Tak pakai pikir. Karena dia tahu apa? Ini Allah yang merintahkan. Kenapa banyak orang pelit? Kenapa banyak orang bakhil, kedekut, garam betuku? Karena dia merasa memiliki. Karena dia tidak ada ilmu bahwasannya harta itu titipan. Tidak tahu kata Allah bahwasannya ada hak dari hartamu. Makan durian ya, Bu. Pernah makan durian enggak, Kak? Makan durian tuh harus dimakan sama duri-durinya enggak? Nah, cobalah telan semua tuh. Apa yang dimakan? Buka dulu. Baru ambil isinya, bijinya itu telan enggak? Enggak. Itu makan durian. Itu makan. Nah, sama juga kayak harta. Nggak semua harta itu milik kita. Ingat, ada hak-hak orang-orang luar. Kalau kita telan-telan semua harta tuh, nggak ingat zakat, nggak ingat infak, nggak ingat wakaf, maka wajar babak belur kayak nelan durian tadi tuh. Maka wajar uangnya jadi panas, uangnya kayak terasa. Siap. Nah, maka apa yang bisa saya tambahkan dari Ayahman? Surah Al-An'am ayat 116. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Lihat, udah dikasih bocoran dah sama Allah. Mereka tuh yang buat postingan, itu tuh hanya settingan saja. Itu tuh mereka hanya buat kebohongan saja. Di otak mereka kan bukan kebermanfaatan. Bagaimana konten aku viral, dah itu aja. Mau caranya salah, mau caranya benar, mau bermaksiat itu urusan Udi. Yang penting video aku ditonton jutaan orang, viewers dah. Kita jangan ngikuti prasangka juga. Kita tahu prasangka itu banyaknya buruk. Maka bedakan, ada prasangka, ada persepsi, ada fakta. Nah, kita sebagai orang yang mengikuti standar apa yang kata Allah, cross check. Begitu orang ngomong gini, betul enggak kata Allah nih? Kalau udah kata Allah iya, maka enggak usah lagi mikir-mikir. Dah, jalankan saja, kinca kata Ayahman. Kalau udah kata Allah jalan, ya jalan. Tapi sebaliknya, kalau Allah bilang
mundur, ndak usah masuk. Ya udah, ndak usah masuk. Nah, maka ya bunda, abang, kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Terutama media sosial ini kan luar biasa, luar biasa. Kenapa orang sampai overthinking? Sampai apa istilahnya tuh? Mudah baperan. Naudzubillah min dzalik, sampai di level bisa mengorbankan dirinya sendiri. Itu tadi karena salah cari standar hidup. Salah cari pedoman. Di apa kata manusia itu yang tidak habis-habis. Apa kata orang? Ya, orang-orang yang jelek, orang-orang yang bermaksiat, mayoritas wajah. Maka tidak usah heran mereka mudah viral, tidak usah heran mereka mudah di share, mudah diteruskan konten-kontennya. Nah, kita harus punya komitmen untuk menjadi wasilah menyuarakan kebenaran tadi. Salah satunya tadi, yuk saya neruskan Ayahman sampaikan tadi, kita peduli lagi, kita sampaikan ini ada orang-orang spesial. Udah jelas kan Allah bilang tadi kan surah Al-Baqarah kan, surat 273. Jadi pemain di dalam situ. Bilang sama Allah, bangun komitmen sama Allah. Orang yang dibilang sama Allah itu adalah aku. Aku harus ada di dalam itu. Aku tidak boleh hanya baca saja, tapi pada level paham dan mengamalkan ayat-ayat ini. Ayo kita sama-sama niatkan dengan kita menjadi wasilah mengumrohkan mereka. Mana tahu kita juga diumrohkan oleh Allah. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Bermanfaat, mudah-mudahan apa yang tadi Ayahman sampaikan melalui firman Allah ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa bertahan lebih lama dalam kebenaran dan berdoa. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi wasilah untuk mengestafetkan kebenaran ini untuk anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Astaghfirukum ala kulli khata'at wal ghalat. Yang benar datang dari Allah, salah dan khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillah tawakkalna 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.